Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk materi kita hari ini di tema 3H Praja Muda Karana, dan kita sudah masuk di subtema 2 yaitu Aku Anak Mandiri. Nah, pembelajaran pada subtema 2 ada beberapa materi, yaitu yang pertama simbol pramuka, simbol dan rambu lalu lintas. Kemudian materi yang kedua perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian materi yang ketiga sifat bangun datar. Dan materi yang keempat yaitu tentang latihan kelenturan otot. Nah, tadi sudah kita bahas di materi yang pertama, maka sekarang kita lanjutkan di materi yang kedua, yaitu perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila bisa kita lakukan di sekolah, juga bisa kita lakukan di rumah. Perilaku yang sesuai sila Pancasila di sekolah. Memilih ketua kelompok. Nah, pernahkah kalian ketika di sekolah memilih ketua kelompok? Nah, jika pernah, kira-kira bagaimana ya cara menentukan atau memilih ketua kelompok? Nah, memilih ketua kelompok bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, tulislah nama anak yang mengajukan menjadi ketua kelompok. Nah, misalnya ada anggota dari kelompokmu yang mengajukan untuk menjadi ketua kelompok. Nah, itu silahkan ditulis siapa saja yang ingin menjadi ketua kelompok. Kemudian langkah selanjutnya, setiap anggota kelompok memberikan suara untuk memilih. Nah, setiap anggota mempunyai hak untuk menentukan siapa yang ingin dijadikan ketua kelompoknya. Kemudian, anak yang mendapatkan suara paling banyak berhak menjadi ketua kelompok. Nah, setiap anggota kelompok kan sudah memilih siapa yang berhak menjadi ketua kelompoknya. Kemudian kalau sudah memilih, kita bisa menghitung suaranya. Nah, yang mendapatkan suara paling banyak itulah yang berhak menjadi ketua kelompok. Nah, setiap anggota kelompok harus menghargai hasil dari pemungutan suara tersebut. Kalau sudah terpilih dan ada suara terbanyaknya, kan itu yang menjadi ketua kelompok. Maka apapun hasilnya, kita harus menghargai hasil dari pemungutan suara tersebut. Nah, itu tadi memilih ketua kelompok dengan cara voting atau pemungutan suara. Memilih ketua kelompok dengan cara voting atau memilih suara terbanyak merupakan contoh dari musyawarah. Nah, musyawarah itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sila yang keberapa? Yaitu sila yang keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi sikap tersebut atau perilaku tersebut, perilaku apa? Perilaku bermusyawarah. Itu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Selain itu, menghargai hasil keputusan musyawarah juga termasuk perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, itu adalah beberapa contoh yang sesuai dengan sila Pancasila yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama tadi bermusyawarah, menentukan
ketua kelompok. Kemudian yang kedua, menghargai hasil keputusan musyawarah tersebut. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila yang ada di sekolah? Nah, silahkan ditulis pada tabel yang ada pada buku tematik halaman 33 ya. Nah, itu tadi kan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila yang ada di sekolah. Sekarang kita akan menyimak penjelasan Ustadzah perilaku yang sesuai sila Pancasila di rumah. Siapa ya yang kemarin malam tidurnya tepat waktu? Ada enggak ya? Kemudian yang hari ini bangunnya tadi juga tepat waktu. Ada enggak? Pasti ada ya. Pasti kalian semua bisa kemarin tidurnya tepat waktu, kemudian hari ini bangunnya juga bisa tepat waktu. Nah, tidur tepat waktu dan juga bangun tepat waktu merupakan contoh dari sikap disiplin. Karena kalian bisa menghargai waktu, bisa melakukannya sesuai dengan waktunya. Itu merupakan contoh sikap disiplin. Nah, disiplin merupakan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, adakah yang bisa menyebutkan perilaku lain yang ada di rumah yang mencerminkan sila Pancasila? Nah, jika ada, silakan ditulis 2 contoh perilaku disiplin di rumah di buku tematik halaman 42. Contoh perilakunya selain perilaku disiplin juga boleh, yang penting sesuai dengan sila Pancasila, dan perilaku tersebut bisa dilakukan di rumah ya. Kemudian dituliskan di buku tematik halaman 42. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ustadzah. Jazakumullahu khair sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadzah. Semoga bisa bermanfaat. Ustadzah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.